Bab 315 Racun Gu. Melihat Qin Chuan menuntun tangan Tang Yuer keluar dari debu yang mengepul, dia membuat semua orang yang hadir tercengang. Bisakah seseorang memberitahu saya apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah Tuan Qin menyelamatkan Tang Yuer? Tapi, mengapa Tuan Qin dan Tang Yuer berpegangan tangan? Orang-orang dari keluarga Song menyadari bahwa hubungan Qin Chuan dengan Song Yan rumit, dan sekarang melihat Qin Chuan memegang tangan wanita lain, mereka semua merasa sangat tidak percaya. Banyak yang secara naluriah melihat ke arah Song Yan, hanya untuk melihat wajahnya dipenuhi kehilangan dan matanya sedikit merah. Sementara semua orang menatapnya, Qin Chuan baik-baik saja, tetapi wajah Tang Yuer terasa sangat panas, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi dia enggan melepaskannya. Sambil berpegangan tangan dengan Qin Chuan, dia dapat dengan jelas merasakan energi yin surgawi dalam tubuhnya terus terkuras habis. Alasan dia tidak sadarkan diri selama 8 tahun penuh adalah karena pengaruh energi yin surgawi. Sekarang, karena energi itu semakin berkurang di tubuhnya, dia merasa semakin nyaman. Bukan hanya dirinya yang merasa sangat nyaman. Qin Chuan juga mengalami rasa rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali racun ilahi Kunlun beraksi, dia akan merasa lebih buruk daripada kematian. Sekarang sambil memegang tangan Tang Yuer, energi yin surgawi dengan liar menyerbu ke dalam tubuhnya, lalu berkumpul di dantiannya, tempat ia bergabung dengan racun ilahi Kunlun dan segera berubah menjadi untaian energi spiritual murni. Namun, orang luar tidak mengerti bagaimana mereka bisa menjadi begitu akrab. Qin Chuan, kamu baik-baik saja. Meskipun Song Yan cukup cemburu, dia tetap bergegas, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, mengeluarkan botol porselen putih, dan berkata kepada Song Yan, larutkan ramuan ini dalam 10 liter air. Setiap orang yang terluka di bawah tingkat energi gelap minum 200 ml, dan mereka yang terluka di tingkat energi gelap minum 500 ml. Kemudian dia melepaskan tangan Tang Yuer dan berkata lembut, kalian semua mundur dulu, serahkan sisanya padaku. Kedua wanita itu berbicara hampir bersamaan, lalu saling melirik. Tang Yuer, seperti rusa yang terluka, segera menundukkan kepalanya saat melihat Song Yan menatapnya, merasa sangat gugup di dalam. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara Qin Chuan dan Song Yan, dia dapat merasakan bahwa itu tidak sederhana. Ia merasa seolah-olah dirinya adalah wanita simpanan yang dipergoki oleh sang istri, suatu sensasi yang membuatnya sangat malu. Siapakah sebenarnya kamu? Miao Qingfeng, melihat Qin Chuan menatapnya, bertanya keras dengan wajah penuh ketakutan. Dia sudah menjadi seniman bela diri di tahap pertengahan alam raja, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qin Chuan. Tidak hanya itu, dia juga merasakan tekanan luar biasa yang memancar darinya. Dia bahkan punya ilusi bahwa Qin Chuan adalah gunung yang tidak dapat diatasi yang tidak akan pernah dia atasi seumur hidupnya. Karena kau begitu gemar menggunakan cacingku untuk menyiksa orang lain, maka aku akan membalasmu dengan koinmu sendiri dan memberimu kematian yang disiksa oleh Gu 5 racun. Qin Chuan tidak menjawab pertanyaan Miao Qingfeng tetapi tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Tiba-tiba, dia menggigit jari telunjuknya, setetes darah saripati merah jatuh dari ujung jari ke tanah. Dengan darah esensiku, aku memanggil Gu 5 racun. Mulut Qin Chuan mulai bergumam secara samar. Semua orang menyaksikan dengan bingung saat dia bernyanyi dan menggambar beberapa lengkungan aneh di udara dengan jarinya yang berdarah. Semua orang terkejut ketika jari Qin Chuan yang berdarah bergerak di udara, sebuah pola seperti pentagram berwarna darah muncul entah dari mana, dipenuhi dengan garis-garis aneh yang tak terhitung jumlahnya. Formasi Gu 5 racun, aktifkan. Qin Chuan dengan keras menepukkan telapak tangannya ke tanah. Dengan suara keras, seluruh tanah bergetar. Miao Qingfeng, yang awalnya bingung, mengalami perubahan drastis pada wajahnya saat Qin Chuan menggambar pola berwarna darah di kehampaan dengan jari telunjuknya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ketika telapak tangan Qin Chuan menyentuh tanah, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun sedetik kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pola bintang berujung 5, yang menggantung di kekosongan berukuran sekitar 1 kaki persegi, meluas dengan kecepatan yang terlihat mengikuti sentuhan Qin Chuan ke tanah, akhirnya menjebak Miao Qingfeng di dalamnya. Bang bang bang. Seperti lalat tanpa kepala, Miao Qingfeng dengan panik berlari ke dalam susunan bintang berujung 5, membuat semua penonton tercengang. Akan tetapi, setiap kali dia menyentuh tepian susunan bintang berujung 5, seolah-olah dia menabrak penghalang tak kasat mata. Sialan, ada apa dengan penyihir tua ini? Rasanya seperti dia terjebak di ruang lain, tidak bisa kabur bagaimanapun caranya. Seorang seniman bela diri muda keluarga Song berseru kaget. Begitu kata-katanya terucap, seorang seniman bela diri tua dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan berkata, Arai. Ini Arai legendaris. Tuan Qin juga ahli dalam Arai. Sungguh jenius yang tak tertandingi. Benar-benar jenius yang tak tertandingi. Jelas,
dialah satu-satunya yang mengenali ini sebagai susunan, yang lain benar-benar bingung. Seorang seniman bela diri bertanya dengan bingung, Hutua, apa yang kau bicarakan? Apa itu arai? Aku belum pernah mendengarnya. Hutua berkata dengan penuh semangat, susunan adalah teknik yang hanya dipahami oleh master susunan. Beberapa susunan dapat menyerang musuh, beberapa dapat menjebak binatang buas, dan beberapa dapat membuat penyusun susunan tak terkalahkan. Dan Tuan Qin telah menyusun sebuah formasi mendalam menggunakan darah esensinya sendiri sebagai medium. Meskipun aku tidak mengerti formasi macam apa yang telah disusun Tuan Qin, yang pasti, di dalam formasi ini, penyihir tua itu tidak punya jalan keluar selain kematian. Mendengar penjelasan Old Hu, seluruh warga keluarga Song menjadi gelisah. Mereka hampir dibasmi oleh Miao Qingfeng. Jika bukan karena kekuatan mereka yang lemah, mereka pasti sudah lama ingin menyingkirkan penyihir tua itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Di dalam barisan, Miao Qingfeng memohon dengan ketakutan, Tuan Qin, saya tahu saya salah. Tolong ampuni nyawa saya sungguh-sungguh menyadari kesalahan saya. Jika kau membiarkanku pergi, aku bersedia bekerja seperti lembu atau kuda untuk membalas kebaikanmu. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, ketika kamu menindas yang lemah tadi dan keluarga Song memohon padamu untuk mengampuni nyawa mereka, apakah kamu mengampuni salah satu dari mereka? Saat kau menyiksa Tang Yuer dengan senigu milikmu, pernahkah kau berpikir untuk melepaskannya? Sudah terlambat untuk mengajukan permohonan sekarang. Qin Chuan tiba-tiba mengangkat kakinya dan kemudian menghentakkannya keras ke tanah. Disertai ledakan keras, retakan setebal lengan muncul di tanah, berpusat di sekitar susunan tempat Miao Qingfeng berdiri. Semua anggota keluarga Song tercengang, karena metode Qin Chuan membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. 5 racun Gu, patuhi perintahku, lahap daging dan darahnya, padamkan kekuatan jiwanya. Saat kata-kata Qin Chuan diucapkan, serangga 5 racun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari celah-celah itu, semuanya berkumpul menuju Miao Qingfeng yang terperangkap di dalam susunan itu. Ah! Beberapa wanita dengan saraf lemah berteriak nyaring. Menyaksikan puluhan ribu kelabang, ular berbisa, kalajengking, tokek, dan kodok berhamburan ke dalam barisan, semua orang sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Apakah ini kekuatan mengerikan dari seorang Arai Master? Ketika keluarga Song menatap Qin Chuan lagi, mata mereka tidak hanya memancarkan rasa hormat, tetapi juga pengabdian. Bab 302 Dia masih hidup. Tuan Qin, tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar tahu aku salah, Di dalam formasi Gu 5 racun, Miao Qingfeng baru saja memohon sedetik sebelumnya, lalu di detik berikutnya, dia ditenggelamkan oleh serangga 5 racun baru, sambil menjerit keras. Tepatnya, puluhan ribu serangga berbisa 5 ini sudah dapat dianggap sebagai cacing Gu. Pemandangan di depan mereka membuat setiap orang yang hadir tanpa sadar bergidik. Bahkan beberapa wanita yang penakut pun menjerit. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Aku mohon padamu untuk segera membunuhku, tolong akhiri ini dengan cepat. Yuer, apa kau benar-benar lupa kalau nenekmu yang menyembuhkanmu? Cepat minta ampun atas nama nenek benar-benar sudah tidak tahan lagi. Miao Qingfeng berguling-guling di tanah sambil merintih kesakitan, terus-menerus memohon. Hanya dalam hitungan detik, pemandangan di dalam formasi itu terlalu mengerikan untuk disaksikan, tubuhnya diserbu oleh cacing Gu 5 racun pemakan darah yang gila-gilaan. Awalnya, dia memohon pada Qin Chuan agar diberi kesempatan hidup, namun akhirnya berubah menjadi memohon agar Qin Chuan memberinya kematian yang cepat. Tang Yuer, dengan mata merah, menatap Miao Qingfeng di dalam formasi. Sejak wanita tua keji itu membawanya pergi, ia telah menderita siksaan yang tak berkesudahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, Miao Qingfeng juga akan merasakan penderitaan dicabik-cabik oleh cacing Gu, dan oleh puluhan ribu cacing Gu 5 racun. Binatang kecil, semoga kau mati dengan mengerikan. Jika kau membunuhku, kakak seniorku pasti akan membalas dendam dan membersihkan penghinaanku. Miao Qingfeng mengeluarkan raungan dahsyat dengan seluruh kekuatannya, diikuti oleh teriakannya yang tiba-tiba terhenti. Saat jeritan Miao Qingfeng memudar, puluhan ribu cacing Gu 5 racun dengan cepat menghilang ke celah-celah tanah seolah-olah mereka telah menerima perintah. Di bawah tatapan orang banyak yang ketakutan, hanya kerangka putih pucat yang tersisa, tidak ada sehelai daging pun di atasnya. Qin Chuan tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan terdengar suara, bom. Retakan di tanah secara ajaib mulai menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap orang di keluarga Song tercengang, sudah lama mati rasa dengan tindakan Qin Chuan yang bagaikan dewa. Tuan Qin. Tidak jelas siapa yang berteriak dengan penuh emosi. Tuan Qin. Tuan Qin. Untuk sesaat, seluruh kediaman keluarga Song dipenuhi sorak-sorai kegembiraan. Song Qingshan juga diliputi rasa gembira,
air mata sudah menggenang di matanya. Jika bukan karena Qin Chuan, keluarga Song pasti sudah hancur hari ini. Tuan Qin, terimalah salamku. Song Qingshan tiba-tiba membungkukkan tubuhnya pada sudut 90 derajat, membungkuk dalam-dalam. Tuan Qin, terimalah salamku. Tuan Qin, terimalah salamku. Di istana keluarga Song yang luas, setiap orang yang masih bisa berdiri membungkuk 90 derajat ke arah Qin Chuan, berteriak serempak. Wajah Qin Chuan penuh dengan emosi, keluarga Song tidak memiliki pengecut, hanya orang-orang yang setia dan benar. Keluarga Song telah setia kepadaku, aku tidak akan mengecewakan keluarga Song. Mata Qin Chuan memerah saat dia berkata, hari ini, aku, Qin Chuan, akan menyalakan tungku dan memurnikan ramuan untuk keluarga Song. Mendengar hal ini, semua orang menjadi terguncang. Meskipun mereka tidak yakin mengenai tingkat Qin Chuan dalam memurnikan ramuan, mereka dapat menebak sesuatu dari transformasi yang terjadi pada Song Qingshan dan Song Jie. Setelah Song Qingshan disembuhkan oleh Qin Chuan, ia meminum pil Evergreen. Ketika He Qingchang membunuhnya, efek kelahiran kembali bak burung Phoenix dari pil Evergreen muncul, membantunya menembus level keterampilan energi Zing dalam sekejap. Dan bagi Song Jie, setelah meminum Evergreen pil, kekuatannya meroket ke puncak energi gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira saat mendengar Qin Chuan akan secara khusus memurnikan ramuan untuk keluarga Song. Kemurahan hati Tuan Qin tak tertandingi. Atas nama keluarga Song, saya, Song Qingshan, berterima kasih kepada Tuan Qin atas kebaikan dan kemurahan hatinya yang luar biasa. Air mata mengalir di wajah Song Qingshan, yang sangat memahami apa artinya bagi Qin Chuan untuk memurnikan ramuan bagi keluarga Song, sesuatu yang mungkin tidak dipahami dengan jelas oleh orang lain. Dengan kemampuan alkimia Qin Chuan, hanya dengan memproduksi sejumlah ramuan saja dapat meningkatkan kekuatan setiap orang di keluarga Song hingga ke tingkat yang mengerikan. Saat itu, belum lagi kota Jiangcheng yang kecil, keluarga Song akan berkuasa di seluruh provinsi Laut Timur. Saat Song Qingshan diliputi kegembiraan, Qin Chuan sudah mulai merawat beberapa seniman bela diri yang menderita cedera parah. Tang Yue'er, yang telah mengikuti Qin Chuan, melihatnya menyelamatkan seseorang dengan luka parah hanya dengan lambaian tangannya, dan dia tercengang. Ramuan yang kuminta Xiao Yan larutkan dalam air tadi adalah pil pemadat Yuan, yang hanya bisa diminum oleh orang di tingkat alam raja. Merasakan keterkejutan Tang Yue'er, Qin Chuan, sambil merawat yang terluka, menjelaskan, pil Yuan pengental dapat memulihkan vitalitas seseorang dengan cepat, dan semua orang yang terluka parah ini telah mengalami kerusakan vitalitas yang parah. Selama vitalitas mereka dapat pulih dengan cepat, nyawa mereka dapat diselamatkan. Justru karena mereka telah meminum air ramuan terlarut dari pil Yuan pemadat, saya dapat menstabilkan kondisi mereka dengan begitu cepat. Mendengar ucapan Qin Chuan, keterkejutan di hati Tang Yue'er bertambah. Ramuan yang hanya bisa diminum oleh Raja Alam yang kuat. Rasa takjub memenuhi wajah halus Tang Yue'er saat dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu sudah menyempurnakannya? Qin Chuan mengangguk ringan, lalu dengan sedikit penyesalan berkata, dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku hampir tidak bisa memurnikan pil Yuan pengental, tetapi tingkat keberhasilannya cukup rendah, hanya sekitar sepertiga. Tingkat keberhasilan sepertiga masih dianggap rendah. Mulut Tang Yue'er berkedut sedikit, dan seperti anak kecil yang penasaran, dia bertanya lagi, jadi, berapa tingkat keberhasilan dalam memurnikan ramuan yang dapat dikonsumsi oleh seniman bela diri di bawah alam raja? Qin Chuan berkata tanpa ragu, 100%. Tang Yue'er terdiam. Selama waktunya bersama Miao Qingfeng, dia belajar banyak tentang jalur bela diri dan secara alami memahami betapa langkanya ramuan yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang kuat alam raja. Dia tahu bahwa Miao Qingfeng pernah diserang oleh 3 kekuatan besar hanya untuk mendapatkan ramuan yang dapat dikonsumsi oleh seorang ahli keterampilan energi, dan dia hanya berhasil mendapatkannya setelah kemenangan yang mahal. Dan Qin Chuan, dia sekarang mampu memurnikan ramuan untuk mereka yang berada di tingkat alam raja. Tuan Qin. Ketika Qin Chuan mendekati Song Jie, mata Song Jie memerah, matanya berkaca-kaca saat dia tersedak. Kali ini, keluarga Song telah menderita terlalu banyak korban dan kematian. Begitu banyaknya dari kita, namun kita bahkan tidak berhasil melukai penyihir tua itu. Aku masih terlalu lemah jika aku lebih kuat, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan penyihir tua itu, aku setidaknya bisa melukainya dengan menghancurkan diriku sendiri, bukan? Song Jie memegang kepalanya dengan tangannya, wajahnya dicat dengan kesedihan, dan saat dia berbicara, air matanya mengalir tak terkendali, setiap tetes jatuh deras ke tanah. Qin Chuan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Song Jie, lalu berkata dengan suara berat, kamu akan menjadi kuat. Aku jamin kamu akan menjadi kuat. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memperhatikan Song Jie yang sedang berduka dan berjalan menghampiri seorang lelaki tua. Kakek. Melihat Tang Songhan yang meninggal dengan mata terbuka, air mata Tang Yue'er mengalir tak terbendung.
Betapa ia sangat berharap kakeknya masih hidup, meski hanya tersisa satu tarikan napas, ia percaya Qin Chuan mampu menyembuhkan kakeknya. Tetapi kakeknya telah meninggal, bahkan kedatangan dewa pun tidak dapat menyembuhkannya. Kakek, tenang saja, Yuer pasti tidak akan mengecewakan harapanmu, aku akan hidup dengan baik. Tang Yuer berbaring di dada Tang Zonhan, menangis dengan sedihnya. Berhentilah menangis, kakekmu masih hidup. Pada saat itulah suara Qin Chuan tiba-tiba terdengar. Bab 303 Hujan Roh Surga. Terima kasih atas penghiburannya, aku tahu kakek sudah. Tang Yuer mulai berbicara tanpa sadar, namun tiba-tiba tersadar di tengah kalimatnya. Karena kegembiraannya, dia menggenggam tangan Qin Chuan dan bertanya dengan mendesak, apa yang kau katakan? Qin Chuan dapat memahami perasaan Tang Yuer dan mengangguk, kakekmu masih bisa diselamatkan. Kali ini, Tang Yuer akhirnya memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi dan menangis bahagia, benarkah? Bisakah kau benar-benar menyelamatkan kakekku? Pada saat itu, Song Qingshan juga datang dan, setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, menjadi sangat gembira dan gembira. Tiba-tiba, ia seakan menyadari sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, semoga Tuhan memberkati keluarga Song. Semoga Tuhan memberkati keluarga Songku. Setelah selesai berbicara, dia menatap Qin Chuan dan bertanya, kalau tidak salah, Tuan Qin bilang Zhong Han bisa diselamatkan karena dia pernah minum pil Evergreen sebelumnya. Karena Tang Zonhan sebelumnya merahasiakan informasi dari Tang Yuer, Qin Chuan tidak pernah senang padanya dan tidak memberikan Tang Zonhan pil Evergreen apapun. Namun dia telah memberikan beberapa pil Evergreen kepada Song Qingshan, yang setelah menjadi saudara angkat dengan Tang Zonhan, memberikan salah satu pil Evergreen kepada Tang Zonhan. Pil Evergreen. Tang Yuer hanya tahu bahwa ramuan sangat langka di dunia sekuler dan tidak jelas tentang efek pil Evergreen. Song Qingshan menjelaskan, pil Evergreen juga dikenal sebagai pil hidup dan mati, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan setelah dikonsumsi tetapi juga membentuk lapisan pelindung di dalam tubuh. Ketika orang yang meminum pil itu meninggal, selama tubuhnya belum membusuk, kekuatan pil Evergreen yang tersimpan akan beraksi, menutup gerbang kematian dan membuka gerbang kehidupan, sehingga orang yang meninggal dapat terlahir kembali dari abu. Karena saya meminum pil Evergreen yang diberikan oleh Tuan Qin, setelah saya meninggal beberapa saat, kultivasi saya berhasil mencapai tahap keterampilan energi. Kakekmu sudah menjadi seorang ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi, ketika dia terlahir kembali, kultivasinya pasti akan meroket, dan dia bahkan mungkin langsung mencapai puncak keterampilan energi. Tang Yuer akhirnya memahami kekuatan pil Evergreen, tetapi karena dia belum melihat kakeknya terbangun, hatinya pasti dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat Song Qingshan menjelaskan khasiat pil Evergreen padanya, Qin Chuan telah mulai merawat Tang Zonhan. Puluhan jarum perak ditusukkan ke tubuh Tang Zonhan. Saat jari-jari Qin Chuan dengan cepat menjentikkan ujung setiap jarum, semua jarum mulai bergetar dengan frekuensi tinggi. Selagi jarum perak masih bergetar, jari telunjuk kanan Qin Chuan bergerak secepat kilat, menyambar tanpa henti. Setiap kali jarum itu menyentuh tanah, napas Tang Zonhan sedikit pulih. Setelah 10 serangan, napas Tang Zonhan kembali normal. Akan tetapi, ia masih memancarkan aura kematian, tak bernyawa kecuali napas di tubuhnya, tidak ada bedanya dengan orang mati. Tak ada batas di bawah langit dan bumi, aku meminjam hukum dari alam semesta, hukum muncul dari hati, dan hidup terus berlanjut tanpa henti. Qin Chuan tiba-tiba mulai melafalkan kata-kata ini, dan segera setelah itu, energi yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya. Setelah itu, langit yang tadinya cerah dan bersih tiba-tiba diselimuti awan hitam, dan seluruh keluarga Song diselimuti kegelapan. Semua orang mendongak dengan kaget, pandangan mereka tertuju ke langit. Energi yang sangat kuat turun dari surga, menyelimuti semua orang. Ledakan retak. Tiba-tiba, sambaran petir yang menyilaukan menyambar langit, seakan-akan hendak membelah dunia. Ledakan, dentuman, dentuman. Setelah sambaran petir pertama, beberapa sambaran petir berikutnya menyambar langit secara berurutan. Beberapa seniman bela diri yang terluka parah segera memuntahkan darah, vitalitas mereka berkurang secara signifikan. Ada apa ini? Kenapa aku merasa tidak bisa bernapas dengan benar? Apakah surga sedang melampiaskan amarahnya kepada kita? Sialan, apa salah kami sampai-sampai kalian ingin memusnahkan kami? Beberapa bahkan merasakan niat membunuh dari surga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak emosinya, menangis tak terkendali. Qin Chuan, apa ini? Song Qingshan menatap Qin Chuan dengan ekspresi serius di wajahnya. Tang Yuer juga tegang, karena belum pernah melihat fenomena langit aneh seperti itu sebelumnya. Langit dan bumi tanpa batas, meminjam hukum alam semesta, hukum alam sendiri, hukum keji tersebar. Qin Chuan mulai merapal mantra lagi, tetapi kali ini, setiap kali dia mengucapkan mantra, warna kulitnya semakin pucat, hingga setelah dia menyelesaikan seluruh mantra, warna kulitnya sepucat mayat.
Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan berteriak ke langit, semua bencana yang memenuhi surga, lenyap. Ledakan. Saat kilat terakhir melintasi langit, ia merobek celah di antara awan gelap, memperlihatkan hamparan biru kehijauan. Dengan munculnya birunya langit, awan gelap di kedua sisi pun sirna seketika. Segera setelah itu, hujan deras turun dengan deras. Yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa meskipun awan gelap telah menghilang dan langit cerah, hujan deras masih turun. Song Qingshan seakan merasakan sesuatu, tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berteriak kegirangan, semuanya, duduk bersila, tenangkan pikiran, dan segera masuki kondisi kultivasi. Dalam keluarga Song, kata-katanya adalah hukum. Meskipun orang banyak sangat bingung dan penasaran, mereka tetap segera mengikuti instruksi Song Qingshan dan memasuki kondisi kultivasi. Namun segera, mereka mengerti mengapa Song Qingshan memerintahkan mereka untuk segera memasuki kondisi kultivasi. Sebab pada saat itu, keluarga Song ibarat bermandikan sungai roh, yang turun dari langit bukanlah hujan melainkan energi spiritual yang cair. Tiba-tiba, aura seorang ahli bela diri alam puncak energi gelap melonjak tiba-tiba dan kemudian dia langsung menerobos ke tahap awal keterampilan memberi energi. Aku sudah berhasil. Hahaha, aku sudah mencapai skill energizing. Mulai sekarang, aku juga seorang Grandmaster, hahaha. Sangat gembira hingga menitikkan air mata, orang ini telah terjebak di puncak energi gelap selama lebih dari 1 dekade, telah menyentuh penghalang keterampilan memberi energi tetapi tidak mampu menerobosnya. Hari ini, ia membuat terobosan dalam energizing skill. Setelah itu, beberapa seniman bela diri membuat terobosan, beberapa maju satu alam minor, beberapa melompat dari tahap energi jernih langsung ke tahap awal energi gelap, dan beberapa bahkan berturut-turut menerobos dari puncak tahap energi jernih asli mereka ke tahap akhir energi gelap. Ada juga beberapa seniman bela diri yang terjebak di puncak energi gelap yang berhasil menembus tahap awal keterampilan memberi energi. Seluruh keluarga Song dipenuhi dengan suara tawa gembira. Tang Yuer menyaksikan kejadian itu dengan linglung, keheranan di hatinya tak terlukiskan. Meskipun dia tidak mengerti semuanya, dia sangat jelas bahwa semua ini disebabkan oleh Qin Chuan. Tepat saat dia memfokuskan perhatiannya pada Tang Zhonghan, dia menemukan bahwa Tang Zhonghan, yang sudah meninggal, memancarkan aura yang sangat mengerikan hingga hampir mencekiknya. Kakek. Mata Tang Yuer yang penuh dengan air mata, menatap tajam ke arah Tang Zhonghan, dia ingin menyaksikan kakeknya bangkit dari abu dengan mata kepalanya sendiri. Song Qingshan juga menatap Tang Zhonghan dengan penuh semangat, dan berkata dengan gembira, kali ini, Zhonghan benar-benar mengubah kemalangan menjadi berkah. Aku punya firasat dia bisa langsung menembus puncak keterampilan energi. Rasa iri terpancar di matanya. Keluarga Song dihujani dengan hujan roh surga, namun dia tidak dapat menyerap dan memurnikan energi spiritual karena dantiannya dilumpuhkan oleh Miao Qingfeng. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba berteriak, Tang Zhonghan, bangun. Bab 304-304. Saat teriakan Qin Chuan jatuh, Tang Zhonghan, yang telah kehilangan semua tanda kehidupan, mulai gemetar hebat. Dengan air mata kebahagiaan, wajah Tang Yuer dipenuhi kegembiraan. Meskipun Tang Zhonghan belum bangun, respon tubuhnya menunjukkan ia telah hidup kembali. Namun, wajah Qin Chuan lebih serius dari sebelumnya saat ia membentuk isyarat tangan dengan kedua tangannya sebelum mengulurkan jari telunjuk kanannya, menyentuhkannya langsung ke dahi Tang Zhonghan. Dia berteriak lagi, Tang Zhonghan, bangun. Namun kali ini, setelah teriakannya, kulitnya langsung berubah pucat, dan auranya menurun tajam. Tubuh Tang Zhonghan bergetar lebih hebat lagi, tampak berusaha keras untuk membuka matanya dan bangun, tetapi dia tidak mampu. Qin Chuan. Song Yan, yang telah memperhatikan Qin Chuan dengan saksama, patah hati melihatnya terlihat begitu sakit. Mendengar suaranya yang khawatir, yang lain kemudian memperhatikan kondisi Qin Chuan. Song Qingshan bertanya dengan penuh kekhawatiran, Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Tang Yuer juga menoleh ke arah Qin Chuan, matanya langsung memerah. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan Qin Chuan, dia mengerti bahwa Qin Chuan pasti telah berkorban besar untuk menyelamatkan kakeknya. Yang lain juga tampak khawatir, tangan mereka terkepal erat karena cemas. Qin Chuan tidak punya energi untuk memperhatikan siapapun, matanya yang cerah tertuju pada Tang Zhonghan, tangannya dengan cepat membentuk isyarat lagi, sementara dia bergumam lirih. Hanya dalam beberapa detik, wajahnya menjadi semakin pucat, dan auranya sangat lemah. Semua orang merasakan seolah-olah embusan angin dapat menjatuhkan Qin Chuan ke tanah. Di mata setiap orang terlihat ekspresi kesakitan. Jari telunjuk Qin Chuan tiba-tiba menekan dahi Tang Zhonghan lagi, lalu berteriak sekali lagi, Tang Zhonghan, bangun. Tubuh Tang Zhonghan bergetar seperti saringan, otot matanya berkedut hebat, tetapi masih tidak mampu membuka matanya. Tang Zhonghan, bangun.
Qin Chuan terus membuat isyarat tangan dan setiap kali jari telunjuknya ditekan ke dahi Tang Zonhan, dia berteriak keras. Setiap teriakan tampaknya menguras seluruh energi dari tubuhnya. Setelah melakukan hal ini 7 atau 8 kali, ia mulai goyah, tampak seperti ia bisa pingsan kapan saja. Qin Chuan. Song Yan tak bisa lagi mengendalikan emosinya. Setelah Qin Chuan terhuyung, ia segera melangkah maju untuk menopangnya. Tersedak, kenapa kau tidak istirahat dulu sebelum melanjutkan merawat tetua Tang? Tuan Qin, silakan istirahat dulu. Tuan Qin, Anda tidak boleh jatuh. Istirahatlah dulu sebelum melanjutkan. Untuk sesaat, semua orang menangis memohon dengan suara keras. Mereka semua dapat melihat bahwa Qin Chuan mempertaruhkan nyawanya untuk mengobati Tang Zonhan, dan jika sesuatu terjadi pada Qin Chuan, mereka benar-benar tidak akan sanggup menanggungnya. Tang Yue'er sudah menangis. Ia ingin kakeknya segera bangun, tetapi setelah menyaksikan Qin Chuan mempertaruhkan nyawanya berulang kali, ia benar-benar tak tega melihatnya terus berlanjut. Di satu sisi adalah kakeknya dan di sisi lain adalah Qin Chuan, dia sangat kesakitan. Qin Chuan, mungkin sebaiknya kau menyerah saja. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, kekuatannya tampak terkuras habis, dan air mata mengaburkan penglihatannya. Bibir Qin Chuan melengkung lembut ke atas, dan dengan ekspresi lembut, dia menatap ke arah Tang Yue'er dan berkata, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Saat kata-kata itu diucapkan, beberapa jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, gerakannya secepat kilat, menusuk langsung ke jantungnya sendiri. Tiba-tiba, momentum yang mengagumkan meletus dari tubuhnya. Ledakan. Tanah di bawah kakinya langsung hancur, dan matanya langsung berubah menjadi merah tua. Semua orang terkejut, menatapnya, momentumnya begitu kuat sehingga semua orang merasakan dorongan untuk bersujud. Pada saat ini, Qin Chuan tampak seperti iblis besar yang terbangun setelah disegel selama 10.000 tahun, terlalu menakutkan untuk dihadapi secara langsung. Qin Chuan. Tang Yue'er langsung merasa lebih buruk, menyaksikan perubahan pada tubuh Qin Chuan memberinya sensasi yang menyayat hati. Langit dan bumi tak terbatas, alam semesta meminjamkanku kekuatannya, dengan darah esensiku, aku memanggil semua makhluk. Qin Chuan mengonsumsi ramuan kelas atas lainnya, tangannya dengan cepat membentuk segel, menggumamkan mantra. Setelah 3 teriakan berturut-turut, Qin Chuan sekali lagi tidak dapat menahan tekanan luar biasa pada tubuhnya, dan dia dengan keras meludahkan seteguk darah. Qin Chuan. Wajah Song Yan berubah drastis, dia segera bergerak ke sisi Qin Chuan dan menangkapnya saat dia hendak jatuh. Ekspresi Tang Yue'er juga berubah drastis, ingin mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi melihat wajah Song Yan yang berlinang air mata, dia tidak tahan untuk melangkah maju dan hanya bisa menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kekhawatiran. Qin Chuan batuk seteguk darah, dan menatap Song Yan yang sudah berlinang air mata, senyum lembut tersungging di bibirnya. Ia ingin mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya, tetapi tangannya hanya terangkat setengah sebelum akhirnya jatuh kembali dengan lemah. Song Yan buru-buru menangkap tangan Qin Chuan sambil menangis. Qin Chuan, jangan menakutiku, apa yang terjadi padamu? Jangan khawatir, ini hanya energi spiritualku yang habis. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Jangan khawatirkan aku. Setelah berkata demikian, Qin Chuan lalu menoleh ke tubuh Tang Zonhan yang gemetar, sambil tersenyum, akhirnya berhasil. Yue'er, bawa aku ke kamarku untuk beristirahat, temani aku sampai aku bangun. Dia tiba-tiba menoleh ke Tang Yue'er untuk berbicara. Mendengar ini, raut wajah Song Yan langsung menegang, dan rasa duka yang mendalam membuatnya ingin menangis. Tang Yue'er juga terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chuan akan memilihnya untuk membawanya beristirahat di saat seperti ini. Dia melirik Song Yan, menatap adiknya yang kecantikannya tidak kalah dengan dirinya, dan tiba-tiba merasakan simpati. Namun, melihat tatapan penuh harap di mata Qin Chuan, dia tak kuasa menolak. Akhirnya, dia menegang dan melangkah maju, berkata pada Song Yan, jangan salah paham, dia pasti punya alasan memintaku tinggal. Baru saat itulah Qin Chuan menyadari kata-katanya mungkin telah menyebabkan kesalahpahaman bagi Song Yan. Ia ingin menjelaskan, tetapi sekarang tubuhnya hampir kehabisan energi spiritual, dan ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Song Yan, dengan mata merah, menatap Qin Chuan sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi, dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menangis. Saat itu, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari Tang Zonhan, seolah-olah bumi itu sendiri bergetar. Gemetar tubuh Tang Zonhan bertambah kuat, dan momentum di sekelilingnya meningkat ke puncaknya. Di depan mata semua orang yang tercengang, Tang Zonhan tiba-tiba membuka matanya, dan tekanan yang menyesakkan itu menghilang dalam sekejap. Akhirnya bangun. Senyum santai tersungging di wajah Qin Chuan. Ia tak mampu lagi membuka matanya dan jatuh pingsan. Bab 305. Penyerapan panik. Zonhan, kamu sudah bangun.
Song Qingshan bergegas ke sisi Tang Zonghan, wajahnya penuh kegembiraan. Orang-orang keluarga Song juga dipenuhi kegembiraan. Meskipun Tang Zonghan belum lama bersama keluarga Song, sejak ia mempertaruhkan nyawanya melawan utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, yang mengancam akan memusnahkan keluarga Song, mereka telah mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Melihat Tang Zonghan kembali dari ambang kematian, semua orang terkejut sekaligus gembira. Saya masih hidup. Tang Zonghan tertegun beberapa detik sebelum dia bertanya dengan sangat heran. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Penatua Tang, Anda sungguh-sungguh harus berterima kasih kepada Tuan Qin. Dia dengan putus asa telah merebut Anda kembali dari cengkeraman Raja Neraka, kata salah satu dari mereka. Tepat sekali, tepat sekali. Kau tidak melihatnya, tapi untuk menyelamatkanmu, Tuan Qin menghabiskan seluruh energi spiritualnya dan akhirnya sangat lelah hingga muntah darah. Penatua Tang, Tuan Qin benar-benar berkorban besar untuk menyelamatkanmu. Kau tidak boleh lupa untuk mengakui anugerah penyelamat hidup yang telah ditunjukkan Tuan Qin kepadamu, tambah yang lain. Sebelum Song Qingshan dapat menjelaskan, kerumunan mengerumuni Tang Zonghan dan menghujaninya dengan ucapan mereka. Saat itulah Tang Zonghan tiba-tiba tersadar kembali, samar-samar teringat suara Qin Chuan yang memanggilnya untuk bangun. Ia mengira itu mimpi, tetapi ternyata nyata. Song Qingshan tiba-tiba berkata dengan penuh harap, Zonghan, cepat rasakan dan lihatlah tingkat kultivasimu sudah mencapai mana. Tang Zonghan, yang tidak menyadari perubahan apa yang telah terjadi padanya, berkata dengan senyum getir, merupakan suatu keajaiban aku masih hidup. Entah kultivasiku pulih atau tidak, aku tidak peduli lagi. Song Qingshan, agak kesal, membalas, hentikan omong kosongmu. Aku bilang padamu untuk merasakannya, jadi lakukanlah dengan cepat. Tang Zonghan terkekeh-kecut dan menggelengkan kepalanya, lalu mulai menyebarkan tekniknya. Detik berikutnya, aura kuat meletus dari tubuhnya. Dor, dor, dor. Para seniman bela diri yang paling dekat dengannya langsung terdorong mundur beberapa langkah. Aku. Tang Zonghan buru-buru mengendalikan tenaganya, wajahnya menggambarkan kegembiraan dan keterkejutan, begitu kewalahan hingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Brengsek. Seorang seniman bela diri yang baru saja menembus alam tahap awal keterampilan energi berkat hujan roh surgawi, berkata dengan wajah tercengang, Tetua Tang, bagaimana kau bisa begitu kuat? Hanya karena melepaskan auramu saja, kau membuatku terhuyung-huyung. Tetua Tang, tolong beritahu kami, seberapa kuat dirimu sekarang? Jangan bilang kau sudah mencapai alam puncak keterampilan energi. Harus begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin pelepasan auramu saja bisa membuat kita kembali seperti itu? Semua mata tertuju pada Tang Zonghan, dipenuhi rasa iri. Hanya Song Qingshan yang tampaknya telah menebak sesuatu, dan saat dia menatap Tang Zonghan, matanya penuh kegembiraan dan antisipasi. Seolah merasakan pertanyaan di mata Song Qingshan, Tang Zonghan tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah pohon menjulang di sudut. Ledakan. Disertai suara gemuruh, pohon yang tebalnya 1 meter itu mulai bergetar hebat, dan ada bekas telapak tangan yang jelas pada batangnya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah tertegun sejenak, Song Qingshan tak dapat lagi menahan emosinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia menyatakan, menggunakan kisah kanakan itu adalah kekuatan, itulah ciri seorang raja. Selamat, Zonghan, atas terobosanmu ke alam raja. Saat kata-kata Song Qingshan diucapkan, orang-orang keluarga Song tersadar. Selamat, Tetua Tang, atas pencapaian kehormatan kerajaan raja. Selama beberapa saat, seluruh kediaman keluarga Song dipenuhi sorak-sorai kegembiraan para penonton. Tang Zonghan segera berlutut dengan berat, menghadap ke arah kamar Qin Chuan, matanya merah saat ia berkata, kebaikan Tuan Qin yang luar biasa, Zonghan tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Mulai hari ini, aku bersedia mengabdi kepada Tuan Qin seumur hidup, dan menganggap diriku sebagai budaknya. Kalau dia masih juga tidak sadar apa maksudnya dia menerima semua itu, maka sungguh dia adalah orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Melihat tindakannya, tak seorang pun merasa ada yang tidak pantas. Banyak seniman bela diri menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah melangkah ke alam keterampilan energi, apalagi alam raja. Kalau ada yang bisa membantu mereka menerobos ke alam raja, apalagi menjadi budak, mereka pasti bersedia menjadi lembu atau kuda. Saudara laki-laki. Dengan mata memerah, Tang Zonghan menatap Song Qingshan dan berkata, demi kebaikan dan kebajikan saudaraku yang begitu besar, aku tidak dapat membalasnya dengan apapun, aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Song Qingshan langsung memotongnya, karena kita saudara, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Mampu menembus alam raja adalah karena kemampuanmu sendiri, tapi jangan sia-siakan kebaikan Tuan Qin di masa depan. Tang Zonghan mengangguk berat, tenang saja, kakak, aku pasti tidak akan mengecewakanmu.
Song Qingshan menepuk bahu Tang Zonghan dengan keras, kakak yang baik. Baiklah, di mana si bajingan berbisa Miao Qingfeng itu? Tang Zonghan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil menggertakkan gigi, dia hampir menghancurkan keluarga Song, aku akan membuatnya berharap dia mati. Song Qingshan menunjuk ke sebuah kerangka tak jauh dari sana dan berkata, dia sudah hancur total, jiwa dan raganya. Baru pada saat itulah Tang Zonghan melihat kerangka Miao Qingfeng dan berseru kaget, apakah itu perbuatan Tuan Qin? Song Qingshan mengangguk. Tang Zonghan segera menjadi hikmat dan hormat, baru pada saat itulah dia menyadari betapa tak terduganya Qin Chuan. Sekalipun dia telah berhasil mencapai alam raja, dia yakin bahwa 100 orang sepertinya tidak akan mampu menandingi Qin Chuan. Tang Zonghan tiba-tiba menatap Song Qingshan lagi, perasaannya rumit. Bukan saja dia hidup kembali, tetapi dia juga berhasil menerobos ke alam raja, sedangkan dantian Song Qingshan masih hancur. Song Qingshan tersenyum tipis, berusaha sekuat tenaga menjaga emosinya tetap stabil. Jika aku tidak bertemu Tuan Qin, aku pasti sudah lama mati, sekarang, hidup 1 hari lagi adalah bonus. Itu hanya dantian yang hancur, bukan masalah besar. Sudah waktunya untuk melepaskan beban keluarga dan menikmati sisa hidupku. Melihat wajahnya yang tersenyum, Tang Zonghan merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk dengan kejam. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepahitan di hati Song Qingshan? Tang Zonghan berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, yakinlah, aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan dantian. Pada saat yang sama, di dalam villa mewah keluarga Song. Di atas tempat tidur besar, Qin Chuan berbaring dengan tenang, jika bukan karena napasnya yang lemah, dia tidak akan bisa dibedakan dari orang mati. Tang Yuer duduk di samping tempat tidur sepanjang waktu, matanya merah saat dia memperhatikan Qin Chuan. Dengan kedua tangannya ditangkupkan, wajahnya penuh doa yang khusyuk, dia berkata, kamu harus segera sembuh. Setelah berdoa, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang tangan Qin Chuan. Tetapi saat dia menggenggam tangan Qin Chuan, kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangannya. Raut wajah Tang Yuer berubah drastis, dia mencoba menarik tangannya tetapi tidak bisa melepaskannya sama sekali. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi yin surgawi di dalam dirinya diserap dengan cepat oleh Qin Chuan. Seiring berlalunya waktu, energi yin surgawi di tubuhnya berkurang, dan kulitnya menjadi sangat pucat. Dia merasa mengantuk dan pusing, seperti orang yang sakit parah dan berada di ambang kematian. Namun, Qin Chuan terus menyerap energi yin surgawi dari tubuhnya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika menyerap energi yin surgawi dapat membantumu pulih, aku lebih suka kau menyerap semuanya dari tubuhku. Sekalipun itu berarti kematian, aku akan merasa terhormat. Sahabatku yang penuh takdir, terima kasih, karena telah menyadarkanku di saat-saat terakhir hidupku bahwa aku masih berharga. Selamat jalan, sahabatku yang penuh takdir. Kelopak mata Tang Yue menjadi berat, suaranya semakin pelan, dan vitalitasnya melemah. Bab 306. Pada pandangan pertama padamu. Tang Yuer merasakan kesadarannya makin melemah, dan dia hampir mati. Saat menghadapi kematian, ia tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia tetap tenang dan merasa hidupnya berharga karena ia dapat membantu Qin Chuan. Saya telah hidup selama 26 tahun, namun saya menghabiskan 8 tahun penuh dalam keadaan koma. Tang Yuer merasa seolah-olah tenaganya akan terkuras habis, dan sambil menatap wajah Qin Chuan yang dipahat, dia berkata dengan lembut, jika bukan karena fisikku yang istimewa, aku pasti sudah cukup umur untuk menikah sekarang. Sayangnya, aku belum pernah jatuh cinta. Kalau kamu pacarku, sepertinya tidak akan terlalu buruk. Suaranya lembut dan halus saat dia berbicara, hampir seperti menyampaikan kata-kata terakhirnya sebelum kematian. Selama mengikuti Miao Qingfeng, aku mulai memahami dunia bela diri. Namun, aku belum pernah melihat atau mendengar bakat muda sehebat dirimu. Kultivasi Miao Qingfeng berada di tahap tengah alam raja, dan karena kau berhasil membunuhnya, itu berarti kultivasimu pasti di atas tahap tengah alam raja. Mungkinkah kau berada di tahap akhir alam raja? Puncak alam raja, atau bahkan alam kaisar. Aku pernah mendengar Miao Qingfeng menyebutkan sebuah kebenaran yang diakui secara universal di dunia jalur bela diri, yaitu, tak seorang pun mencapai alam kaisar sebelum usia 100 tahun. Kau masih sangat muda, mungkinkah kau telah menghancurkan prinsip ini? Tak pernah bertemu denganmu seumur hidupku adalah sebuah kesalahan, tapi bertemu denganmu sekarang adalah kesalahan seumur hidup. Setelah bertemu pria luar biasa sepertimu, bahkan jika aku masih hidup, aku khawatir aku takkan pernah bisa jatuh cinta lagi seumur hidupku, kan? Pada suatu saat, 2 jejak air mata telah mengalir di wajah Tang Yuer. Suaranya kini lemah, dan dia tampak sangat lesu, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Lalu, Tang Yuer tiba-tiba menyeka air mata dari wajahnya yang pucat tampak ragu-ragu, seolah-olah dia sedang ragu tentang sesuatu.
Tiba-tiba dia terkekeh getir dalam hati, hampir mati, aku tentu tidak bisa membawa ciuman pertamaku ke alam baka, bukan? Setelah berbicara, dia terhuyung berdiri, wajahnya tanpa keraguan, dan membungkuk untuk menempelkan bibirnya ke bibir Qin Chuan. Saat bibirnya menyentuh bibir Qin Chuan yang hingga saat itu masih koma, dengan panik menyerap energi yin surgawi, matanya tiba-tiba terbuka. Saat dia membuka matanya, dia tertegun, menatap wajah halus yang sedikit kabur dan sangat dekat, dengan mata tertutup rapat. Bibir Tang Yuer lembut dan dingin, fisik khusus meridian yin surgawinya memberinya daya tarik alami bagi Qin Chuan, yang diracuni oleh racun ilahi Kunlun. Qin Chuan hanya tertegun sesaat sebelum dia menyadari bahwa vitalitas Tang Yuer telah merosot ke ambang kematian. Energi yin surgawi telah kuhisap kering. Qin Chuan segera menebak alasan keadaan Tang Yuer saat ini. Saat itu, ia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Racun ilahi Kunlun di dalam dirinya telah ditekan di dantiannya, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, sebagian ingatannya terbuka. Langit dan bumi tanpa batas, aku pinjam hukum alam semesta, balikkan. Qin Chuan tak peduli dengan kehangatan yang terpancar dari bibir Tang Yuer. Melihatnya di saat-saat terakhirnya, ia segera membentuk segel tangan dan menggumamkan mantra. Tiba-tiba, energi yin surgawi yang telah diserap ke dalam dantiannya, namun belum sepenuhnya dimurnikan, mulai membalikkan alirannya kembali ke tubuh Tang Yuer. Warna kulit Tang Yuer tampak kembali seperti semula dengan kecepatan yang dapat dideteksi oleh mata telanjang. Melihat wanita yang sangat cantik dalam pelukannya dengan wajah agak kemerahan, Qin Chuan akhirnya menghela napas lega. Beruntung dia bangun tepat waktu. Seandainya dia menunda semenit saja, Tang Yuer mungkin sudah benar-benar mati karena terkurasnya energi yin surgawinya. Tang Yuer, dengan fisik meridian yin surgawi yang istimewa, secara alami mampu menghasilkan energi yin surgawi, yang menyebabkannya mengalami koma selama 8 tahun. Namun, tanpa energi yin surgawi, Tang Yuer akan kehilangan nyawanya. Bisa dibilang, seandainya ia tidak bertemu Qin Chuan, Tang Yuer pasti sudah seperti mayat hidup. Meskipun Miao Qingfeng telah memperpanjang umurnya dengan seni gunya untuk sementara waktu, ia hanya menggunakannya sebagai wadah bagi cacing gu pengikat kehidupan, dan begitu esensi vitalnya terkuras, hidupnya akan berakhir. Namun, setelah bertemu Qin Chuan, Tang Yuer tidak akan lagi jatuh koma karena energi yin surgawi. Sebaliknya, ia mungkin akan menggunakan energi yin surgawi untuk berkultivasi menjadi sosok yang tak tertandingi di masa depan. Tentu saja, ini semua perkembangan selanjutnya. Bagi Tang Yuer saat ini, prioritasnya adalah pulih ke keadaan normal. Apakah aku sudah mati? Saat itu, Tang Yuer tiba-tiba membuka matanya dan melihat Qin Chuan. Setelah beberapa saat terkejut, wajahnya memucat-pucat pasi dan dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, kau juga mati. Maaf, ini semua salahku karena tidak berguna. Kalau saja aku bisa bertahan sedikit lebih lama, kau pasti tidak akan mati. Qin Chuan, akulah yang seharusnya minta maaf padamu. Kalau bukan karena hari itu di Grand Canyon Tianshan saat aku bertemu denganmu, Miao Qingfeng tidak akan memaksaku untuk mencarimu. Jika dia tidak menemukanmu, kau tidak akan mati karena racun yang sangat kuat di tubuhmu, hiks. Dengan itu, Tang Yuer tiba-tiba memeluk Qin Chuan dan menangis terseduh-seduh. Qin Chuan awalnya bingung, tetapi segera tersentuh oleh kata-kata Tang Yuer. Wanita konyol ini, dia hampir mati karena energi yin surgawinya tersedot keluar, namun dia tidak menyalahkanku, tetapi malah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertahan sedikit lebih lama sehingga aku dapat menyerap energi yin surgawi. Saat dia melihat wanita itu menangis dalam pelukannya, mata Qin Chuan dipenuhi dengan kelembutan. Yuerku, kamu masih hidup. Hahaha. Yuerku tidak mati, dia masih hidup, hebat sekali, hahaha. Mendengar teriakan Tang Yuer di dalam kamar, Tang Zonghan yang mondar-mandir dengan cemas di pintu, tidak dapat lagi menahan gejolak emosinya dan bergegas masuk. Song Qingshan juga berlari masuk tepat setelahnya. Saat dia melihat Tang Yuer memeluk Qin Chuan dan menangis terseduh-seduh, wajahnya menampakkan beragam emosi, dengan semburat kesepian di matanya. Namun hanya sesaat sebelum dia melepaskannya. Seorang pria sehebat Qin Chuan, bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita? Bahkan sebelum Song Yan, Qin Chuan telah menikahi Xiao Mengyi, dan kini tampaknya ia juga telah menikahi Tang Yuer. Sejauh pengetahuannya, bahkan ratu bisnis keluarga Murong dari Yandu terkemuka, Murong Mingyue, tampaknya tidak memiliki hubungan sederhana dengan Qin Chuan. Selain itu, ada juga Ye Qingwan, presiden asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur. Bahkan cucu perempuan Dong Fangyu, Dong Fangyiren, kepala cabang Laut Timur Balai Medis Nasional, secara proaktif menelepon untuk menanyakan situasi Qin Chuan. Memikirkan cucunya yang pergi karena cemburu, Song Qingshan tiba-tiba merasakan tekanan besar.
Ia berpikir dalam hati, kapanpun aku menemukan kesempatan yang tepat, aku harus memastikan Xiao Yan dan Qin Chuan menikah. Kalau saja Song Yan tahu apa yang direncanakan kakeknya, dia pasti akan memarahi kakeknya karena dianggap sudah tua. Tang Yue'er yang mengira dirinya sudah meninggal, tiba-tiba mendengar seruan kegirangan Tang Zhonghan dan benar-benar tercengang. Dia menatap Tang Zhonghan yang bersemangat, lalu Song Qingshan yang berwajah getir, lalu Qin Chuan yang tersenyum, dan dia benar-benar tercengang. Kalau dia masih tidak bisa memahami situasinya, dia benar-benar bodoh. Menyadari dirinya sebenarnya masih hidup dan melihat air matanya membasahi dada Qin Chuan, Tang Yue'er tersipu malu. Maafkan aku tidak bermaksud tadi, kupikir. Wajah Tang Yue'er memerah karena malu, air hampir menetes, kepalanya tertunduk tak berani menatap Qin Chuan, tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Namun, tepat ketika semua orang sedang menikmati kegembiraan mereka, Tang Yue'er tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di dalam dirinya. Raut wajahnya langsung berubah mengerikan. Yang mengejutkan semua yang hadir, Tang Yue'er memuntahkan darah hitam dan pingsan. Bab 307. Biarkan dia mengikuti. Wajah Tang Zhonghan berubah drastis saat dia berteriak keras, kepanikan tampak jelas di wajahnya. Tepat saat cucunya hampir sepenuhnya keluar dari bahaya dan semuanya tampak membaik, jika sesuatu terjadi pada Tang Yue'er saat ini, itu akan menjadi siksaan baginya. Song Qingshan juga melihat dengan wajah tegang saat Qin Chuan mulai memeriksa denyut nadi Tang Yue'er. Setelah 12 detik, alis Qin Chuan kembali rata, dan senyum muncul di wajahnya. Ia menatap Tang Zhonghan dan berkata, "Tetua Tang, tenanglah, Yue'er bukan hanya baik-baik saja, dia juga diuntungkan oleh kemalangan ini. Apakah kamu mengatakan kebenaran?" Tang Zhonghan langsung gembira, tetapi masih sedikit gugup. Tang Yue'er pingsan karena muntah darah, bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Sebelum Qin Chuan sempat menjawab, Song Qingshan berkata sambil tersenyum, "Zhonghan, santai saja. Karena Tuan Qin sudah bilang begitu, Yue'er pasti baik-baik saja." Mendengar kata-kata Song Qingshan, Tang Zhonghan tiba-tiba tersadar. Ia telah bertindak tidak pantas, karena kata-katanya jelas-jelas menunjukkan keraguan terhadap Qin Chuan. Dia segera meminta maaf, "Tuan Qin, maafkan saya. Bukannya saya meragukan Anda, tapi melihat Yue'er muntah darah, saya sempat kehilangan ketenangan." Song Qingshan juga diam-diam menghela napas lega. Sebelumnya, Tang Zhonghan pernah membuat Qin Chuan tidak senang dengan menyembunyikan sesuatu darinya, bahkan menolak pengawal pribadi yang ditawarkan Tang Zhonghan. Untungnya, Qin Chuan tidak menyalahkannya, tetapi malah menjelaskan, "Aku baru saja memeriksa, dan ada kehidupan kecil lain di dalam Yue'er." Sebelum Qin Chuan bisa menyelesaikan perkataannya, dia diinterupsi oleh Tang Zhonghan. Pria berusia 70 tahun itu tiba-tiba bermata merah, dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Miao Qingfeng, pembunuh terkutuk itu, benar-benar telah membiarkan seseorang menyakiti cucu perempuanku." Song Qingshan pun sangat marah. Ia berkata dengan geram, "Kupikir siksaan puluhan ribu cacing gu beracun itu terlalu kejam untuknya, tapi sekarang tampaknya kematiannya masih terlalu mudah." Melihat kedua pria tua itu bergejolak amarah, Qin Chuan tertegun sejenak. Tiba-tiba, sesuatu menyadarkannya, dan ia berkata dengan kesal, "Apa yang kau pikirkan? Yue'er masih seorang wanita muda yang polos." "Apa?" Tang Zhonghan tertegun sejenak dan berkata dengan heran, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada kehidupan kecil lain di dalam Yue'er?" Song Qingshan juga tampak bingung, mengangguk tanpa sadar. Qin Chuan, dengan garis gelap di dahinya dan ekspresi tak bisa berkata-kata, berkata, "Kehidupan kecil di dalam dirinya yang kumaksud adalah cacing gu pengikat kehidupan yang ditinggalkan Miao Qingfeng di dalam tubuh Yue'er." Tanpa memberi kedua tetua kesempatan untuk berbicara, Qin Chuan terus menjelaskan, "Biasanya, ketika seorang gu master meninggal, cacing gu pengikat jiwa mereka juga akan musnah. Yang tidak kuduga adalah meskipun Miao Qingfeng telah meninggal, cacing gu Livebound yang ditinggalkannya di Yue'er masih hidup. Ketika gu master mengolah cacing gu pengikat hidup mereka, mereka merawatnya dengan setengah dari kultivasi mereka. Karena itu, seiring pertumbuhan kultivasi gu master, cacing gu pengikat hidup mereka mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual yang dapat digunakan langsung untuk kultivasi. Bahkan beberapa gu master yang cukup kuat pun, cacing gu pengikat hidup mereka memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi secara mandiri, sehingga memperkuat kultivasi gu master. Dan alasanku mengatakan Yue'er telah mengubah kemalangan menjadi berkah adalah karena dia sekarang memiliki cacing gu pengikat kehidupan milik Miao Qingfeng. Bahkan jika dia tidak berkultivasi, cacing gu pengikat kehidupan akan secara otomatis menyerap energi spiritual untuk digunakannya. Begitu dia mulai berkultivasi, dia akan maju 2 kali lebih cepat dengan setengah usaha." Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, Song Qingshan dan Tang Zhonghan sama-sama tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mempelajari efek unik dari Livebound Guom.
Tang Zonghan bertanya lagi, jika cacing bu pengikat kehidupan yang ditinggalkan Miao Qingfeng di dalam tubuh Yue mati, apakah Yue akan terpengaruh? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, alasan mengapa cacing bu pengikat hidup masih hidup adalah karena konstitusi khusus Yue, meridian yin surgawi. Justru karena inilah, meskipun Miao Qingfeng telah meninggal, cacing bu pengikat hidup yang ditinggalkannya tetap hidup. Tentu saja, cacing bu yang terikat hidup hanya bisa tinggal di dalam tubuh Yue. Begitu keluar dari tubuhnya, ia akan langsung mati. Mulut Song Qingshan berkedut, dan dengan wajah penuh rasa iri, dia berkata, aku tidak menyangka gadis ini akan mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Begitu dia mulai berkultivasi, kultivasinya takut untuk maju dengan pesat. Tang Zonghan akhirnya bernapas lega, menatap Tang Yue yang tak sadarkan diri dengan wajah penuh sakit hati. Tiba-tiba, ia mundur selangkah, menghadap Qin Chuan, dan berlutut dengan berat, suaranya tercekat emosi. Tuan Qin, mulai sekarang saya adalah pelayan Anda yang paling setia. Saya mohon kepada Tuan Qin untuk mengizinkan pelayan tua ini bekerja untuk Anda mulai sekarang. Pelayan ini pasti tidak akan mengecewakan Anda lagi. Qin Chuan menatap wajah tulus Tang Zonghan, hatinya juga penuh emosi. Di masa lalu, dia memang menjauhi Tang Zonghan karena Tang telah menyembunyikan kebenaran tentang Tang Yue yang dibawa pergi oleh Miao Qingfeng. Namun semuanya telah berlalu sejak dia bertemu Tang Yue. Penatua Tang berbicara terlalu serius. Qin Chuan berkata lembut, sambil menatap Tang Zonghan, jika aku benar-benar memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan Tetua Tang, aku pasti akan memintanya. Tetua Tang, silakan berdiri. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat lembut terpancar dari tubuh Qin Chuan, langsung mengangkat Tang Zonghan yang sedang berlutut di tanah. Tang Zonghan terkejut. Ia mengira setelah menerobos ke alam raja, meskipun ia masih belum sebanding dengan Qin Chuan, jarak di antara mereka tidak akan terlalu jauh. Namun dengan gerakan Qin Chuan ini, pelepasan auranya saja sudah cukup untuk mengangkatnya, itu benar-benar sebuah keajaiban. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa di hadapan Qin Chuan, dia tidak akan pernah bisa melihat tembus pandangnya, kapanpun. Karena Tuan Qin sudah mengatakannya, hamba tua ini tidak akan memaksa. Tapi kalau ada yang Tuan butuhkan dari hamba tua ini, katakan saja. Tang Zonghan tidak lagi memaksa, tetapi sikapnya terhadap Qin Chuan menjadi lebih hormat, masih menyebut dirinya sebagai pelayan tua ini. Qin Chuan merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak mendesak masalah itu lebih jauh. Qin Chuan juga mengingatkan Song Qingshan, dan Tetua Song, kau tak perlu memanggilku Tuan Qin lagi, panggil saja aku dengan namaku seperti sebelumnya. Song Qingshan jelas setuju, sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, haha, baiklah. Oh, Tetua Tang, ada satu hal yang perlu kau setujui. Qin Chuan tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Tang Zonghan dengan wajah agak meminta maaf. Tang Zonghan langsung berseri-seri, bersemangat karena akhirnya ada sesuatu yang dibutuhkan Qin Chuan. Ia buru-buru berkata, jangan bicara tentang satu hal, bahkan 100, 1000, 10.000, selama itu masih dalam kendaliku, aku setuju. Qin Chuan mengangguk dan berkata, di masa depan, aku ingin Yue tetap di sisiku. Mendengar kata-katanya, mata Tang Zonghan terbelalak karena terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah yang Qin Chuan ingin dia setujui adalah membiarkan Tang Yue mengikutinya. Song Qingshan juga tercengang, tetapi ia segera mengerti. Meskipun ia tidak tahu alasannya, ia sangat mengenal Qin Chuan dan yakin pasti ada alasan di balik keputusannya. Zonghan, apa yang kau ragukan? Tuan Qin tidak meminta bantuanmu, dia sedang melakukan kebaikan untukmu. Song Qingshan mendesaknya dengan penuh semangat dengan wajah penuh rasa iri, jika Yue bisa mengikuti Tuan Qin di masa depan, kultivasinya pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat sehingga bahkan kau akan dipenuhi kekaguman. Bab 308. Taois berjubah ungu. Hati Song Qingshan dipenuhi rasa iri dan kehilangan. Dia iri karena Qin Chuan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyarankan agar Tang Yue mengikutinya. Kerugian yang dirasakannya adalah bahwa Qin Chuan, yang begitu dekat dengan Song Yan, tidak pernah menyebutkan keinginannya agar Song Yan benar-benar mengikutinya. Namun, dia benar-benar bahagia untuk Tang Zonghan. Song Qingshan menatap Tang Zonghan yang tertegun, mendesak lagi, Zonghan, cepatlah dan setujui. Tuan Qin, aku. Baru pada saat itulah Tang Zonghan tersadar kembali, dan ia menjadi begitu gelisah hingga tak dapat berbicara dengan jelas. Ia ingin mengatakan bahwa ia bersedia membiarkan Tang Yue mengikuti Qin Chuan, tetapi ia terlalu bersemangat untuk mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chuan mengira Tang Zonghan sedang kesulitan, jadi ia menjelaskan lagi, mungkin aku kurang jelas. Yue, karena dia memiliki meridian yin surgawi dan mewarisi cacing bu pengikat kehidupan milik Miao Qingfeng, hanya bisa memastikan tubuhnya tidak akan bermasalah lagi jika dia tetap di sisiku. 1 tahun. Yang dibutuhkannya hanyalah dia tetap di sisiku selama 1 tahun.
Selama tahun ini, aku akan membimbingnya secara pribadi di jalur bela diri, dan menjamin bahwa dia akan menjadi seniman bela diri terbaik dalam setahun. Alasan dia ingin Tang Yue'er tetap dekat adalah untuk menyelesaikan masalah meridian yin surgawi miliknya secara mendasar. Pada saat yang sama, ia membutuhkan produksi energi yin surgawi yang berkelanjutan dari tubuh Tang Yue'er untuk menekan racun ilahi Kunlun. Meskipun dia kini telah memperoleh manik darah dan teratai salju 1000 tahun, dan bahkan pohon suci Dewa Langit Siti Garba yang lebih kuat, harta surgawi ini hanya dapat menekan racun ilahi Kunlun untuk sementara waktu. Untuk mengatasi racun ilahi Kunlun secara mendasar dan tuntas, selain harta surgawi yang diperlukan, ia juga perlu memanfaatkan energi yin surgawi milik Tang Yue'er. Berdasarkan perhitungannya, selama Tang Yue'er dapat tinggal bersamanya selama 1 tahun, dia seharusnya dapat sepenuhnya membersihkan racun ilahi Kunlun dari tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, kegembiraan Tang Zonghan sedikit mereda, dan ia segera mengangguk, bersedia. Aku 100 kali bersedia. Jangankan 1 tahun, bahkan seumur hidup pun, aku akan sangat senang. Bagi Yue'er, bisa mengikuti Tuan Qin adalah suatu kehormatan baginya. Qin Chuan mengangguk, kalau begitu, mulai hari ini, biarkan Yue'er tinggal di sisiku. Qin Chuan, itu. Song Qingshan meremas-remas tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi terlalu malu untuk mengungkapkannya. Qin Chuan berkata, Penatua Song, jika kau ingin mengatakan sesuatu, bicaralah dengan bebas. Antara kau dan aku, tidak ada yang perlu dipermalukan. Baru pada saat itulah Song Qingshan dengan wajah memerah bertanya, Qin Chuan, apakah kamu keberatan memiliki satu wanita lagi di sisimu? Qin Chuan tiba-tiba bingung. Apa maksudnya dengan satu wanita lagi? Song Qingshan buru-buru berkata, kamu sudah punya Xiao Mengyi di sisimu, dan sekarang ada Tang Yue'er. Menambahkan Song Yan seharusnya tidak masalah, kan? Lagi pula, kamu muda dan kuat, dan penuh energi. Apa maksudnya, muda dan kuat, dengan banyak energi? Penatua Song, apakah Anda salah paham? Kata-kata skandal apa yang sedang kamu ucapkan? Apakah kau melihatku sebagai seorang wanita jalang yang suka main perempuan dan suka main perempuan di matamu? Qin Chuan, agak geli sekaligus frustrasi, berkata, Penatua Song, apa yang kau pikirkan? Aku ingin Yue'er di sisiku karena dia membawa meridian yin surgawi dan membutuhkan perawatan jangka panjang untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Lagi pula, karena konstitusi khusus Yue'er, dia sangat membantu dalam menekan racun suci di dalam tubuhku, dan itulah mengapa aku ingin dia tinggal bersamaku selama setahun. Dia tidak bermaksud menjelaskan sejelas itu, tetapi jika dia tidak menjelaskan sekarang, dia takut akan dicap sebagai bajingan. Xiao Mengyi dan Song Yan sama-sama sangat penting baginya, tetapi dia belum bisa mengambil keputusan untuk memilih yang mana. Xiao Mengyi adalah wanita pertamanya, dan dia juga sedang mengandung anaknya. Secara logis, dia seharusnya memilih Xiao Mengyi. Namun faktanya, dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Xiao Mengyi, dan perihal perasaan mereka, tidak banyak. Sedangkan Song Yan, ia sangat menyadari perasaannya terhadapnya. Soal perasaan, memang lebih dalam daripada perasaannya terhadap Xiao Mengyi. Sedangkan Tang Yue'er, dia tidak pernah terpikir untuk menjadikannya sebagai wanitanya. Hanya karena konstitusi khusus Tang Yue'er, yang sangat membantu menekan racun ilahi Kunlun, dia ingin secara aktif mendekatinya. Meski begitu, aku masih berharap Xiao Yan bisa tetap di sisimu, kata Song Qingshan, tampaknya bertekad agar Song Yan mengikuti Qin Chuan. Para wanita yang terus-menerus muncul di sisi Qin Chuan masing-masing sangat luar biasa, dan dia sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Sekarang, dia hanya ingin membawa Song Yan lebih dekat ke Qin Chuan, semakin dekat, semakin baik. Sebagai seseorang yang telah melalui semuanya, dia tahu betul berapa banyak wanita yang akan terpikat pada bakat muda seperti Qin Chuan di masa depan. Hanya dengan membiarkan Song Yan mengamankan Qin Chuan dengan cepat, dia dapat memastikan tempatnya di hati Qin Chuan di masa depan. Qin Chuan langsung ragu-ragu. Bukan berarti dia menolak mentah-mentah, tetapi seiring ingatannya perlahan terbuka dan kemampuan bela dirinya meningkat, maka bahaya yang akan dia hadapi pun bertambah besar. Semakin banyak wanita di sisinya, semakin berbahaya jadinya. Para wanita ini bukan saja akan berada dalam bahaya, tetapi kemungkinan besar juga akan menjadi sandera yang digunakan orang lain untuk mengancamnya. Jika tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah membiarkan Tang Yue'er mengikutinya. Kakek. Tepat ketika Qin Chuan bingung bagaimana menolak Song Qingshan, Song Yan, dengan air mata di matanya, tiba-tiba menerobos masuk dan berkata dengan nada sedih, kakek, karena dia tidak menginginkannya, tolong jangan memaksanya lagi. Lagi pula, kalaupun kamu mau aku ikut, bukankah seharusnya kamu setidaknya meminta pendapatku? Aku bisa bilang sekarang kalau aku nggak mau. Saat mengucapkan kata-kata ini, Song Yan merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras.
Perasaan sedih dan kecewa membuat air mata mengalir di matanya. Qin Chuan, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk keluarga Song. Aku akan selalu mendoakanmu di keluarga Song, semoga kau hidup damai. Song Yan, setelah berbicara, tak kuasa menahan emosinya dan air mata mengalir deras di pipinya saat ia berbalik dan berlari keluar ruangan. Xiao Yan. Qin Chuan mengulurkan tangannya, ingin mengejar, tetapi akhirnya, dia tidak mengejarnya dan membiarkan Song Yan lari sambil menangis. Mungkin, sudah saatnya dia menghilang dari dunianya. Qin Chuan menatap Song Qingshan dengan wajah meminta maaf dan berkata, Penatua Song, maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Song Qingshan mendesah dalam-dalam, merasa sedikit enggan, namun tak berdaya. Tang Zonghan menghibur, kakak, jangan terlalu sedih. Tuan Qin bukan tipe yang kejam. Dia jelas punya perasaan terhadap Xiao Yan, hanya saja, entah kenapa kita tidak tahu, dia tidak ingin melibatkannya. Song Qingshan hanya bisa tersenyum kecut, aku sangat mengerti, tapi Xiao Yan sudah terlalu dalam. Jika dia tidak bisa bersama Qin Chuan, aku khawatir dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Anak-anak punya rezekinya masing-masing. Jangan terlalu khawatir, biarkan generasi muda menentukan nasibnya sendiri, kata Tang Zonghan. Di tempat lain, Song Yan, dengan air mata masih di wajahnya, tiba di aliran sungai buatan di taman yang dikunjungi Song Qingshan setiap hari. Qin Chuan bodoh. Qin Chuan bodoh. Dia menendang kerikil di tanah, mengumpat pelan sambil berkata dengan tercekat, apa salahku dibandingkan Tang Yuer itu? Kau baru mengenalnya beberapa hari, dan kau sudah tak bisa hidup tanpanya. Kau ini brengsek. Dasar brengsek. Akan kutendang kau sampai mati. Yang tidak disadarinya adalah, tak jauh di belakangnya, seorang Taois berjubah ungu compang camping sedang mendekat sambil tersenyum. Bab 309 Kesengsaraan Kehidupan Kedua. Song Yan tengah mengumpat Qin Chuan ketika tiba-tiba terdengar suara tawa dari belakangnya, diikuti oleh orang yang berkata, 15 tahun telah berlalu, gadis kecil dulu telah tumbuh dewasa. Siapa? Song Yan berbalik, wajahnya waspada saat dia melihat ke arah Taois berjubah ungu yang berjalan ke arahnya sambil tersenyum di wajahnya. Ini adalah wilayah keluarga Song, dan merupakan bagian dari tanah pribadi Song Qingshan, di mana hanya mereka yang paling dekat dengan Song Qingshan, seperti Song Yan dan Song Jie, yang diizinkan berada di sana. Namun kini, seorang asing telah muncul. Saat Song Yan melihat orang itu, dia tiba-tiba merasakan deja vu, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Gadis kecil, kau masih tetap waspada seperti 15 tahun yang lalu saat pertama kali melihatku, kata Taois berjubah ungu itu sambil terkekeh, kalau perhitunganku waktu itu tidak salah, kau pasti sudah jatuh cinta pada pria itu, kan? Mendengar kata-kata ini, Song Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kau penganut Tao yang bau itu. Song Yan menunjuk ke arah Taois berjubah ungu, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa ucapannya tidak pantas dan segera berkata dengan wajah penuh penyesalan, kakek Tao, maafkan aku. Aku salah telah memanggilmu seorang Tao yang bau. Haha. Pendeta Tao berjubah ungu itu sama sekali tidak marah dan malah tertawa lebar, gadis kecil itu memang sudah tumbuh dewasa, jauh lebih sopan daripada saat dia masih kecil. Sambil berbicara, dia meneguk banyak-banyak anggur yang tergantung di pinggangnya. Song Yan merasakan udara di sekelilingnya dipenuhi aroma anggur yang harum, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah hanya dengan menciumnya saja, dia merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya berfluktuasi hebat. Bagaimana itu mungkin? Hanya dengan mencium aroma anggur dari labu Tao yang bau, kultivasiku sedikit meningkat. Jika aku bisa menyesap anggur Tao yang bau itu, bukankah kultivasiku akan meroket? Song Yan berpikir dalam hati. Saat ini dia adalah seorang seniman bela diri di alam tahap tengah energi gelap, jadi persepsinya tentang energi spiritual cukup jelas, hanya dengan mencium aroma anggur saja dia menyadari bahwa anggur yang diminum oleh Taois berjubah ungu itu bukanlah minuman biasa. Mau minum? Pendeta Tao berjubah ungu itu tampaknya telah membaca pikiran Song Yan dan dengan riang mempersembahkan labu anggur kepadanya. Kakek Tao bercanda, jawab Song Yan sambil berusaha menenangkan diri dengan wajah malu, lalu bertanya, kakek Tao, apakah Anda kesini untuk menjenguk kakekku? Kalau saja ini terjadi 15 tahun yang lalu, Song Yan pasti akan mengusir pendeta Tao berjubah ungu lusuh itu, tapi sekarang, dia dipenuhi rasa kagum terhadap lelaki di hadapannya. Semua itu karena pendeta Tao yang bau ini telah membuat 3 ramalan tentang Song Qingshan 15 tahun yang lalu, dan semuanya telah menjadi kenyataan. Itu bukan inti persoalannya adalah 15 tahun lalu, ketika pendeta Tao berjubah ungu datang ke keluarga Song, orang pertama yang dilihatnya adalah Song Yan. Saat itu,
Pendeta tahu berjubah ungu itu secara khusus membuat ramalan untuk Song Yan, dengan mengatakan bahwa 15 tahun lagi, Song Yan akan jatuh cinta pada seorang pria. Namun, saat itu, Song Yan hanyalah seorang gadis kecil berusia 10 tahun lebih, dan dia sangat malu dan kesal setelah mendengar kata-kata Taois berjubah ungu, tidak memasukkannya ke dalam hati. Sambil terkekeh, Taois berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kali ini, aku datang khusus untukmu." Song Yan langsung terkejut, dia datang khusus untuknya. Pendeta Tao berjubah ungu itu tiba-tiba bertanya, dalam 3 hari, Qin Chuan akan menghadapi ujian hidup terbesar kedua, jika dia berhasil melewatinya, dia akan hidup, jika tidak, dia akan mati. Mendengar ini, raut wajah Song Yan berubah drastis dalam sekejap. Song Yan hampir menangis, suaranya bergetar saat dia bertanya, kamu bercanda, kan? Tak sedikit pun senyum terlihat di wajah Taois berjubah ungu itu, sebaliknya, wajahnya lebih serius dari sebelumnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, 15 tahun yang lalu, aku menghitung 3 ramalan untuk kakekmu, apakah semuanya menjadi kenyataan? Song Yan buru-buru mengangguk, semuanya menjadi kenyataan. Pendeta Tao berjubah ungu itu bertanya lagi, bagaimana dengan ramalan yang kulakukan untukmu, apakah itu menjadi kenyataan? Song Yan ragu sejenak, lalu mengangguk dan menjawab dengan suara serendah suara nyamuk, mehem. Kalau begitu, kamu harusnya tahu dengan jelas bahwa apa yang aku katakan itu benar. Pendeta Tao berjubah ungu itu berbicara dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. 20 tahun yang lalu, aku telah meramalkan kesengsaraan besar pertama dalam hidup Qin Chuan. Meninggalkan penjara ilahi Kunlun adalah kesengsaraan besar pertamanya, dan untungnya, ia dijemput dan dibawa pulang, menyelamatkan hidupnya. 7 hari yang lalu, aku meramalkan kesengsaraan hidup besar kedua Qin Chuan, yang akan terjadi di puncak gunung Yandu Yun dalam 3 hari. Tubuh Song Yan menggigil, dan ia merasa sangat tidak enak badan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qin Chuan, bagaimana ia bisa hidup? Kau bilang kau datang khusus untukku kali ini, jadi, pasti ada cara bagiku untuk membantu Qin Chuan melewati kesengsaraan ini, kan? Memikirkan sesuatu, Song Yan bertanya dengan penuh semangat, Kakek Tao, tolong beritahu aku dengan cepat, apa sebenarnya yang perlu aku lakukan untuk membantu Qin Chuan? Berapapun biayanya, asalkan aku bisa membantunya melewati kesulitan ini, aku bersedia. Melihat wajah Song Yan yang cemas, Taois berjubah ungu itu memasang ekspresi rumit. Setelah menatap Song Yan cukup lama, ia berkata dengan sungguh-sungguh, selama kau bisa mencegahnya pergi ke Yandu, kesengsaraan besar kedua bisa dipatahkan. Apakah sesederhana itu? Song Yan tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa mematahkan kesengsaraan besar kedua Qin Chuan bisa semudah itu. Pendeta Tao berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya, kesusahan hidup adalah masalah yang sangat penting, bagaimana mungkin diselesaikan dengan mudah. Meskipun aku tidak yakin mengapa kesengsaraannya terjadi di Yandu, aku yakin dia pasti punya alasan kuat untuk pergi ke puncak gunung Yun di Yandu. Tentu saja, mencegahnya pergi hanyalah cara pertama, dan cara ini kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu, ada cara kedua, tetapi Anda mungkin harus membayar harga yang sangat mahal, bahkan kematian. Kali ini, Song Yan tidak langsung menjawab, melainkan terdiam. Pendeta Tao berjubah ungu itu tidak mendesaknya, malah diam-diam memperhatikan Song Yan, seolah menunggu tanggapannya. Setelah 3 menit penuh, senyum cerah tiba-tiba muncul di wajah Song Yan, kapanpun, demi dia, aku bersedia memberikan segalanya, termasuk nyawaku. Kakek Tao, beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Pendeta Tao berjubah ungu itu berkata, Nak, apakah kau yakin sudah memikirkannya matang-matang? Jika kau gagal menghentikannya pergi ke puncak Yandu Yun, kau harus membayar harga yang sangat mahal untuk membantunya melewati masa sulit. Song Yan berkata dengan tekad bulat, aku sangat yakin, dan aku tidak perlu memikirkannya lagi. Tolong, beritahu aku secepatnya. Bagus. Pendeta Tao berjubah ungu itu menatap Song Yan dengan kagum dan berkata, bajingan itu sungguh beruntung. Jika kalian berdua berhasil melewati ujian ini, dan jika dia berani mengecewakan kalian, aku akan membunuhnya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat kuning dan menyerahkannya kepada Song Yan. Jika Qin Chuan pergi ke puncak gunung Yandu Yun dalam 3 hari, kau harus mengikutinya ke sana. Begitu dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya, kau harus menempelkan jimat ini di dahimu. Wajah Taois berjubah ungu itu dipenuhi dengan kesungguhan saat dia berkata, begitu kau menempelkan jimat ini di dahimu, 3 jiwa dan 7 rohmu akan mulai terbakar, dan kau akan menderita rasa sakit yang tak manusiawi. Jika Qin Chuan dapat dengan cepat mengatasi kesengsaraan, mungkin kau masih bisa diselamatkan. Jika tidak, jiwamu akan tercerai-berai dan kau akan terhapus sepenuhnya dari dunia ini. Bab 310 Untuk apa kau menginginkannya?
Song Yan tidak mengerti rasa sakit apa yang ditimbulkan akibat membakar 3 jiwa dan 7 roh, tetapi dia yakin konsekuensinya sangat parah. Meski begitu, dia tidak ragu sedikit pun saat berkata, selama itu bisa membantu Qin Chuan bertahan dari kesengsaraan kehidupan kedua, aku bersedia melakukan apapun. Bagus. Pendeta Tao berjubah ungu memandang Song Yan dengan puas dan berkata, kalau begitu, aku pamit dulu. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang pertemuan kita. Saat suaranya menghilang, ia sudah berbalik untuk pergi. Sedetik ia berada di depan Song Yan, dan detik berikutnya, ia berada puluhan meter jauhnya, lalu menghilang sepenuhnya. Jika bukan karena jimat di tangannya, Song Yan mungkin akan meragukan apakah Taois berjubah ungu benar-benar muncul. Song Yan berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao berjubah ungu itu terdengar sedikit mistis, sesuatu tentang kesengsaraan kehidupan kedua, sesuatu tentang membakar 3 jiwa dan 7 roh, tetapi Song Yan sangat jelas bahwa pendeta Tao berjubah ungu adalah orang yang cakap dan terhormat. Jika tidak, dia tidak akan meramalkan 3 kejadian besar untuk Song Qingshan lebih dari 10 tahun yang lalu. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Song Yan buru-buru menyembunyikan jimatnya dan berbalik menatap ibunya, memaksakan senyum tegang di wajahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Xiao Wanrong menghela napas, lalu berjalan mendekat, menggenggam tangan putrinya, dan berkata, kamu bilang kamu baik-baik saja, tapi matamu bengkak karena menangis. Wajah Song Yan memerah, dan dia segera menyangkalnya, di mana? Mataku cuma kemasukan pasir. Xiao Wanrong tidak menunjukkan hal yang sudah jelas, dan duduk bersama Song Yan di bangku batu di dekatnya, sambil berkata dengan lembut, ibu tahu ketidakadilan yang kamu rasakan, tetapi sebagai seorang wanita, ada banyak hal yang tidak dapat kita lawan. Tak perlu kukatakan betapa hebatnya Qin Chuan. Di mataku, tak ada pemuda yang bisa menandinginya. Dengan pemuda yang berbakat seperti dia, bagaimana mungkin tidak ada wanita di dekatnya? Bahkan terkadang, tanpa dia mengambil inisiatif, ada banyak wanita yang jauh lebih hebat daripada kamu yang secara aktif melemparkan diri mereka padanya. Aku bisa memberitahumu dengan pasti, Tang Yuer baru permulaan, dan di masa depan, akan ada lebih banyak wanita yang lebih baik di sisinya. Mata Song Yan memerah, dan dia tetap diam. Baru setelah Xiao Wanrong selesai berbicara, dia berkata dengan suara tercekat, tidak bisakah dia menolaknya? Xiao Wanrong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, pencapaian Qin Chuan di masa depan pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Selama periode ini, dia juga akan membutuhkan bantuan. Mengapa orang lain harus membantunya? Mereka tertarik hanya karena mereka melihat potensinya. Termasuk keluarga Song, jika bukan karena penilaian cerdik kakekmu dalam melihat potensi Qin Chuan, akankah dia mengizinkanmu mendekati Qin Chuan? Bahkan termasuk diriku sendiri, aku juga punya ide untuk membiarkan dia bersamamu hanya setelah melihat potensi Qin Chuan. Song Yan merasa semakin sedih. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Xiao Wanrong memang benar. Di masa depan, akan ada keluarga Song kedua, bahkan ketiga dan keempat, semuanya berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan persahabatan Qin Chuan, termasuk menggunakan rayuan. Qin Chuan bisa saja menolaknya, tetapi jika dia melakukannya, apakah kekuatan ini masih akan membantunya dengan cara apapun? Xiao Yan, meskipun kakek dan ibumu sama-sama menginginkanmu menjadi wanita Qin Chuan, pada akhirnya kau adalah putriku, dan bagaimana mungkin aku tega melihatmu tidak bahagia? Xiao Wanrong tiba-tiba berkata, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena kejadian hari ini, meskipun kau tidak bisa bersama Qin Chuan, keluarga Song sudah sepenuhnya mendapatkan persahabatannya. Xiao Yan, ibu hanya ingin kamu hidup bahagia. Kalau kamu mau melepaskannya sekarang, masih ada waktu. Mama. Song Yan, yang tampak terkejut, sepertinya tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu. Matanya langsung memerah, dan air mata mengalir deras. Xiao Wanrong mengulurkan tangannya, dengan lembut menyeka air mata di wajah Song Yan, dan berkata dengan mata memerah, apapun keputusanmu, ibu akan mendukungmu. Wow! Song Yan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Wanrong sambil menangis terseduh-seduh. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, emosi Song Yan berangsur-angsur stabil. Dengan mata merah dan bengkak, ia menatap Xiao Wanrong dan berkata dengan tegas, Bu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin sekarang, aku bertekad untuk bersama Qin Chuan. Xiao Wanrong tampak tidak terkejut dengan jawaban ini dan tersenyum, kalau begitu, teruslah mencintai tanpa menoleh ke belakang. Ibu mendoakanmu bahagia. Ibu, terima kasih. Sementara ibu dan anak itu tengah berbincang-bincang dari hati ke hati, Qin Chuan sudah mulai meramu-ramuan di rumah mewah terpisah yang diatur oleh Song Qingshan.
Dia telah berjanji untuk menyiapkan ramuan untuk keluarga Song hari ini dan tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Di rumah mewah yang luas itu, hanya Qin Chuan dan Tang Yue'er yang hadir. Pada saat itu, Tang Yue'er tampak lemah, memperhatikan Qin Chuan yang tengah meramu ramuan dengan sedikit rona malu di wajahnya yang lemah. Dia benar-benar bisa meramu ramuan ajaib, sungguh seorang jenius luar biasa sepanjang masa. Tang Yue'er duduk di kursi, menopang dagunya dengan tangannya, wajahnya penuh kelembutan. Proses meramu ramuan ajaib Qin Chuan merupakan pesta visual, dan Tang Yue'er yang sudah sangat lemah tidak ingin beristirahat sama sekali, lebih memilih untuk tetap berada di sisi Qin Chuan. Bagaimana kalau kau serap lebih banyak energi yin surgawiku? Melihat Qin Chuan menghabiskan ramuan lainnya, Tang Yue'er cepat melangkah maju sambil memegang sapu tangan Katun, membantu menyeka keringat dari dahi dan wajah Qin Chuan, sambil berbicara dengan lembut. Alasan dia tampak begitu lemah adalah karena setelah Qin Chuan meramu 3 ramuan-ramuan, dia telah menyerap energi yin surgawi sekali. Melihat Tang Yue'er yang lembut, Qin Chuan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat teralihkan, tidak perlu, aku masih bisa bertahan. Setelah berkata demikian, dia kembali meracik ramuan lainnya. Seluruh ruangan dipenuhi aroma harum ramuan-ramuan, meskipun Tang Yue'er tidak mengerti ramuan apa yang sedang dibuat Qin Chuan, dari aromanya saja dia sudah menduga bahwa ramuan-ramuan itu pasti bermutu tinggi. Saat Qin Chuan sibuk meramu ramuan untuk keluarga Song, seorang tamu tak terduga datang ke keluarga Song. Di ruang tamu keluarga Song, Song Qingshan duduk di kursinya sementara Tang Songhan dan Song Jie juga hadir. Dan di kursi tamu ada seorang pria tua yang mengenakan setelan Sun Yat-sen. Sang tetua berkata dengan cemas, Patriark Song, saya benar-benar memiliki urusan yang mendesak, mohon buat pengecualian dan biarkan saya menemui Tuan Qin segera. Song Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Penatua Lu, bukannya aku tidak ingin kau menemui Tuan Qin, tapi Tuan Qin secara khusus memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya sampai dia keluar dari ruangan ini sendiri. Mengapa tidak menunggu sedikit lebih lama, Tetua Lu? Jika orang luar mendengar kata-kata Song Qingshan, mereka akan tercengang. Penatua Lu tidak lain adalah Lu Yaozong, yang datang dari Dewan Tetua Markas Besar Wilayah Pertempuran Shenzhou untuk menemui Qin Chuan. Sebagai kepala logistik Markas Besar Wilayah Pertempuran Shenzhou, di mana dia tidak diperlakukan sebagai tamu terhormat. Namun sekarang, dalam keluarga yang relatif kecil di kota Jiangcheng, dia bahkan tidak dapat bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya. Meskipun Lu Yaozong sangat cemas, dia juga dapat memahami dilema Song Qingshan, lagi pula, Qin Chuan bukanlah orang biasa. Kakek Lu, bolehkah aku bertanya apakah ada hal penting yang membuatmu perlu menemui Qin Chuan? Saat itu, Song Yan yang duduk di samping Song Jie tiba-tiba bertanya. Sejak Lu Yaozong mengungkapkan niatnya untuk menemui Qin Chuan, Song Yan menjadi sangat gugup. Dia khawatir kalau urusan Lu Yaozong dengan Qin Chuan mungkin ada hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh pendeta Tao berjubah ungu tentang kesengsaraan kehidupan kedua. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.